Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Sampai dijelaskan, tidak ada hari-hari yang di dalamnya amal salih yang paling dicintai Allah hanya di 10 hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita sementara menunda ciri-ciri hari kiamat untuk hari Rabu depan, karena bahasan kita khusus untuk hari ini sangat diperlukan adalah keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah. Karena hari ini 17 bulan Oktober 2012 adalah 1 Zulhijjah. Dan Zulhijjah menjadi salah satu bulan haram. Ada 4 bulan di antara 12 bulan, ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, bulan suci, bulan agung. Tidak boleh di dalamnya ada perang, tidak boleh di dalamnya ada berbuat kezaliman. 3 bulan berturut dan 1 bulan pisah. 3 bulan berturut adalah Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, yang dinamakan bulan-bulan haji. Karena bulan haji ada 3 bulan. Artinya untuk mulai melaksanakan dan nawaitu haji, mulai dari bulan-bulan haji. Jadi kalau ada orang habis Idul Fitri berangkat untuk haji, ya bisa, boleh. Tapi dia bertahankan ihramnya sampai hari Arafahnya. Masa dia mau nunggu 2 bulan ihram? Tapi disitulah masuknya kita boleh berniat dan berangkat untuk beribadah haji. Jadi tidak ada yang berangkat bulan Ramadan dia bilang ana mau haji. Memang tidak ada visa haji kalau bulan Ramadan. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah bulan haram. Yang keempat bulan Rajab. Bulan Rajab. 4 bulan ini tidak boleh di dalamnya ada berbuat kezaliman atau perang.
Jadi ada bulan haram, ada tanah haram. Di Makkah tidak boleh ada perang. Dan kejadian peristiwa perang waktu tahun Fatah Makkah, tahun 8 Hijriyah, itu Allah mengizinkan Rasulullah SAW untuk berperang hanya di waktu yang sementara. Habis itu kembali lagi Makkah dan tanah suci dan haram. Tidak boleh ada perang dalamnya. Dan bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang terakhir di tahun Hijriyah. Kalau bulan Masihiyah tahun akhir, bulan 12 Desember. Kalau bulan tahun Hijriyah adalah Dzulhijjah. Berarti kalau sudah masuknya Muharram, itu namanya tahun baru Hijriyah. Di 10 hari pertama sangat utama untuk beramal saleh. Sampai Allah sendiri bersumpah dalam 10 hari pertama Dzulhijjah itu, sebagaimana firman Allah, wal fajri wa layalin 'ashr. Walaupun ada berbeda pendapat antara ulama, penjelasan wa layalin 'ashr, malam-malam yang 10, sebagian ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud adalah 10 malam akhir Ramadan. Tapi sebagian besar dari ahli tafsir yang dimaksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan jamaah sekalian, Bapak Ibu, kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, berarti sesuatu itu sangat agung. Wasyamsi wa duhaha wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, itu namanya sumpah. Allah bersumpah, wal laili idza yaghsha wad duha wat tini waz zaitun. Ini semua namanya Allah bersumpah. Jadi kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, berarti sesuatu itu sangat agung. Di antaranya walayalin 'ashr, sebagaimana di surat Al-Fajr. Tapi tidak boleh bagi manusia bersumpah dengan selain nama Allah. Jadi tidak boleh bersumpah demi nama Nabi Muhammad, demi Ka'bah. Ka'bah itu menjadi apa, kalau boleh diistilahkan sebagai makhluk, batu. Tapi kita boleh bilang warabbil Ka'bah, bersumpah siapa Tuhan Ka'bah itu, dan siapa yang memiliki Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah boleh dan berhak untuk bersumpah dengan apa saja di antara makhluknya. Dan hadis ini menjelaskan yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas. Anda bisa lihat langsung. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini hadis yang menjelaskan saking mulia 10 hari pertama, Allah Subhanahu wa taala paling cinta amal-amal salih di dalam hari-hari 10 tersebut. Contoh, kalau anda suka salat sunnah, duha dan yang lain-lain, Allah lebih cinta salat duha di 10 hari pertama Dzulhijjah. Jauh lebih besar pahalanya. Yang saya ambil hikmahnya, wallahu a'lam, khusus bagi jamaah yang tidak berhaji, Allah memberikan kesempatan supaya bisa mendapatkan nilai ibadah haji walaupun tidak mampu berhaji. Oleh karena itu Allah jadikan 10 hari pertama sangat agung dan mulia, bukan hanya untuk jamaah haji, tapi juga boleh selain jamaah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Sampai dijelaskan tidak ada hari-hari
yang di dalamnya amal salih yang paling dicintai Allah hanya di 10 hari pertama. Saking mulia jamaah sekalian, Bapak Ibu, saking mulia 10 hari pertama, muncul berbeza pendapat antara ulama, mana yang lebih afdal? Apakah 10 malam terakhir Ramadan atau 10 pertama Zulhijjah? Ini merubah tanda apa? Saking ada perbedaan pendapat, berarti betul-betul 10 hari pertama itu jelas mulia. Sampai tidak ada sepakat antara ulama 10 Ramadan terakhir adalah lebih baik daripada 10 pertama Zulhijjah. Belum disepakati, masih berbeda pendapat. Saking ini bunya kemuliaan dan juga ini bunya kemuliaan. Dan salah satu hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari. Tidak ada amal salih di selain 10 hari pertama yang paling dicintai Allah sebagaimana di 10 hari Zulhijjah itu. Sampai ada sahabat kaget mendengar berita gembira, sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, terus bagaimana jihad fisabilillah? Yang sinilai amal jihad tidak sampai. Masih amal salih lebih jauh baik daripada jihad fisabilillah. Kecuali jihad itu orang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan harta dan tidak balik lagi. Berarti dia sudah menghabiskan hartanya di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Baru bisa menjadi nilai ibadah di dalam 10 hari pertama. Apa kewajiban dan yang kita memerlukan untuk melaksanakan amal salih? Banyak amal-amal salih yang kita bisa lakukan selama 10 hari pertama, mulai dari hari ini. Dalam kesempatan ini saya akan jelaskan semua soal amalan-amalan salihnya, sedekahnya, salatnya, puasanya, kemudian soal kurbannya, apa kewajiban kita, bagaimana hitungan kurbannya, dan hukum fikihnya dan dalilnya semua bersatu-satu. Kalau ada dalil Quran kita bawa, dalil hadis kita bawa, supaya Bapak Ibu mengerti. Walaupun pertama sudah, padahal saya bahas masalah ini kemarin di TV One, waktu hari Ahad kemarin, tapi kenapa saya ulang lagi bahas masalah ini? Karena sejak itu, hari Minggu kemarin sampai hari ini, hampir setiap hari saya menerima lebih dari 20 pertanyaan. Lewat Facebook, lewat Twitter, lewat BB, lewat SMS. Masih orang bertanya lagi soal kapan hari Arafah? Apa maksudnya 10 hari pertama Zulhijjah? Bagaimana cara hitungan kurban? Dan ini menjadi salah satu ciri-ciri hari kiamat. Tersebar kebodohan agama dan banyak orang yang tidak mengerti di hal-hal seperti ini. Yang namanya 10 hari pertama sangat agung, malah ada orang bertanya, kapan sih hari Arafahnya? Hari Arafah tidak tahu. Padahal di antara hari yang teragung di sisi Allah adalah hari Arafah. Terus di antara amal-amal yang salih yang perlu kita jaga dan kita amalkan khusus untuk jemaah haji, memang yang terbaik di 10 hari pertama untuk bulan Zulhijjah untuk laksanakan umrah dan haji. Biasanya jemaah haji umrah hampir 60-80% sudah pada berangkat. Tapi ada juga yang masih siap-siap menunggu visahnya, menunggu apa. Jadi di antara amal yang perlu kita jaga adalah haji dan umrah. Dan jemaah sekalian, harus kita fahami satu persoalan. Untuk haji tidak wajib umrah sebelum niat. Ada orang berkata, ana mau haji pertama kali, tapi ana belum sempat umrah. Apakah boleh enggak? Boleh. Tapi jelas lebih mulia dan lebih agung adalah umrah dan haji. Karena haji itu kan ada 3 macam. Ada tamattu', ada qiran, ada ifrad. Ifrad artinya membawa ibadah haji sendiri. Labbaik Allahumma hajja. Tidak ada selain haji. Jadi dia berangkat dari sini untuk haji. Tapi tamattu' dan itu yang lebih baik. Karena itu sunnah Rasulullah SAW
adalah tamattu', umrah dulu disambungkan dengan haji. Niatnya apa? Labbaik Allahumma umratan wa hajja. Dan di sini dijelaskan di hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bagaimana menjelaskan al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kira-kira jelas tayangannya, bisa dibaca. Antara umrah dan umrah kesempatan untuk menghapus dosa. Antara umrah dan umrah kesempatan untuk menghapus dosa. Dan ini juga salah satu dalil dasar membolehkan kita ambil umrah sesudah umrah. Ini selalu diributkan, setiap tahun jamaah berangkat umrah diributkan. Katanya ustaz kita tidak membolehkan, ada ustaz lain membolehkan. Yang benar mana sih? Bingung. Jadi dia habis selesai umrah, dia ingin mau umrah lagi, mau balik ke At-Tan'im atau ke Ju'rana atau ke mana, keluar batas Masjidul Haram, kemudian ambil umrah lagi, nawaitu umrah, ihram lagi, kemudian masuk lagi. Padahal baru pagi hari dia umrah atau siang hari umrah, dia ingin malam hari juga umrah lagi. Ini membuktikan tanpa ada batas. Tanpa ada batas. Umrah antara umrah sama umrah. Apakah antara umrah sama umrah 1 tahun? Berarti selama 1 tahun terhapus dosa kita. Antara umrah sama umrah yang akan datang 1 hari, berarti selama 1 hari terjamin ampunan dosa kita. Karena tidak ada satu ayat atau hadis membatasi antara umrah sama umrah harus 1 bulan atau harus 1 minggu atau harus 1 tahun, tidak ada. Apalagi bagi jamaah yang jauh semacam jamaah Indonesia. Sayang, dia tidak tahu kapan sempat lagi. Jadi dia datang hanya 4 hari atau 8 hari di Makkah. Silahkan, mau setiap hari 10 kali umrah, mampu silahkan. Kesempatan. Kita belum tahu, bisa pulang ke negerinya tidak sempat lagi umrah atau lihat tanah suci lagi. Oleh kerana itu manfaatkan daripada belanja berkeliling tawaf Safa Marwah di pasar, di mall. Safa Marwah antara mall sama mall. Dia salah hitungkan berapa tawafnya, salah hitungkan berapa Safa Marwah, tapi tidak pernah salah hitungkan berapa mall yang dia lewatin dan dia belanja. Jadi kesempatan daripada belanja, belanja takwa, belanja hidayah, belanja ampunan, belanja ridha Allah, berumrah berkali-kali. Karena ini kesempatan. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur, saking mulia haji mabrur, tidak ada balasan selain surga. Yang paling nikmat haji mabrur jalan kaki. Itu paling nikmat. Jadi semua pernah kita dengan keluarga, adik saya Muhammad dengan istrinya, saya sama ibu saya, ada adik sama ayah saya, selama kita berhaji antara Safa, Marwah, kemudian Arafah, Mina, Muzdalifah, tidak pakai mobil sama sekali. Jalan kaki, pagi, siang, malam, sore, pokoknya jalan kaki. Begitu kita capek, kita bawa kemah. Tahu kemah? Model kemah kecil. Tinggal pasang, udah istirahat, makan terus lagi. Tapi nikmat. Tapi sekarang orang-orang mau umrah tapi dengan VIP, biar tidak capek. Yang penting asinnya, makanan, apalagi di Arafah paling diributkan. Nanti kita akan masuk bahasan Arafah. Jadi amalan yang utama untuk dilaksanakan di 10 hari pertama adalah umrah dan haji. Kalau orang sempat, dan kita doakan jamaah Indonesia, terutama jamaah Masjid Sunda Kelapa yang berangkat haji, semoga insyaAllah perjalanannya lancar, sihat walafiat, dan kembali ke tanah air lagi membawa haji mabrur.
Cuba bayangkan kalau 200,000 jamaah haji semua bawa haji mabrur, insyaAllah Indonesia lebih baik. Tapi dah tahulah gimana caranya. Terus di antara amal-amal lain selain haji umrah adalah puasa. Berpuasa menjadi salah satu amalan yang indah. Oleh kerana itu disebut di hadis yang qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Kenapa di sini ibadah puasa khususnya dinamakan puasa itu untukku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Kenapa hanya ibadah puasa yang disebut untukku? Padahal semua ibadah sebenarnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena rahasia puasa beda sama ibadah-ibadah yang lain. Salat bisa jadi riya. Haji, umrah, bacaan Quran, bersedekah, walaupun kita berusaha ikhlas, menjaga ikhlas, tapi ada namanya bisikan-bisikan syaitan berusaha menjadi amal kita riya. Kecuali puasa. Orang pun walaupun kita bohong, kita berkata berpuasa, tak ada yang tahu kita puasa enggak. Bisa sambil wudu, terus minum. Dan di sebelah kita dia fikir kita, tapi separuhnya buang, separuhnya minum. Bisa jadi. Oleh kerana itu Allah rahasiakan pahalanya. Semua amal salih dibalas oleh Allah 10 kali lipat, kecuali puasa. Sambil kata ulama, batasnya tidak ada yang tahu. Kembali kepada murni ikhlas kita. Oleh kerana itu kesempatan untuk kita mengisi 10 hari pertama, di antara lain, kalau kita tidak sempat tahun ini haji umrah, alhamdulillah ada kesempatan kita mengisi berpuasa. Mulai dari hari pertama, sebenarnya mulai hari ini. Kalau tidak sempat, belum tahu, belum isbat, belum ada info, boleh mulai besok. Nawaitunya apa? Karena puasa hari Arafah adalah puasa sunnah, berarti boleh 2 in 1. Tahu 2 in 1? Puasa hari Arafah, puasa hari 10 pertama Zulhijjah plus hari Kamis. Jadi nawaitunya 2. Itu namanya 2 in 1. Alhamdulillah plus boleh ya. Tidak boleh digabungkan ibadah wajib dengan niat lain. Misal, contoh, saya ada salat subuh, tapi begitu saya mau salat subuh, saya ingat ada subuh kemarin, ketiduran terus lupa. Udah, ya Allah, nawaitu subuh hari ini plus yang kemarin. Itu dah bisa. Itu ibadah wajib. Kalau wajib tidak boleh digabung. Tapi contoh, saya begitu masuk masjid jam 11, habis saya wudu, dan ada kebetulan ada acara. Kalau saya mau laksanakan sunnah wudu, tahiyatul masjid, kemudian sunnah duha, habis waktu. Dan acara orang pada tunggu. Apalagi orang itu ustaz atau orang yang membawa acara. Udah masuk, nawaitu 3 in 1. Duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu. 3 in 1. Udah, bismillah, Allahu Akbar, salat. Semuanya terhitung dapat 3-3-nya. Nawaitunya bagaimana? Kalau ada yang mudah, jangan cari yang susah. Kalau ada yang mudah, jangan cari. Nawaitunya sudah di dalam hati, duha, qabliyah, tahiyatul masjid, kemudian sunnah wudu. Dah usah nawaitu an usalli duha, sunnatul wudu, kemudian tahiyatul masjid di Masjid Agung Sunda Kelapa. Nanti salah sebut lagi, nanti ulang lagi niatnya. Udah, nawaitunya masuk sunnat tahiyatul masjid, sunnah wudu, kemudian sunnah duha. Jelas? Termasuk puasa sunnah. Ini sekarang kita mengharapkan ada di antara Bapak Ibu yang suka puasa Nabi Daud. Silahkan tetap puasa Nabi Daud, tapi tambah lagi plus puasa hari 10 pertama Zulhijjah, supaya kita mendapatkan nilai ibadah 2.
Ibadah puasa Daud, ibadah puasa hari Kamis, ibadah puasa keutamaan Dzulhijjah ini. Malah cuba lihat khabar gembira bagi orang yang suka berpuasa lillahi ta'ala. Tidak ada alasan satu hari fi sabilillah. Alasannya apa? Kalau ditanya, oh saya puasa hari ini karena Kamis, itu berarti ada alasan. Tapi ada orang ditanya, ente kenapa puasa? Saya puasa hari ini lillahi ta'ala. Tidak ada alasan. Cuman saya mau mendekatkan diri saya kepada Allah lewat puasa sunnah. Apa pahalanya? Coba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu anhu an-nar 70 kharifa." Tidak ada yang puasa satu hari karena Allah, tidak ada alasan karena sunnah atau yang lain, lillahi ta'ala, murni, akan dapat dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 70 tahun. Ini baru satu hari. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Dan harus fahami Bapak Ibu, dalam ilmu hadis ada dua kata. Ya, tolong perhatian, ada dua kata. Kalau disebut as-sahih, itu maksudnya Imam Bukhari. Itu maksudnya Imam Bukhari, as-sahih. Ada satu lagi yang disebut as-sahihain. Dua sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim. Ada disebut muttafaqun alaih. Muttafaqun, maksudnya muttafaqun alaih apa? Di bawah Imam Bukhari dan Muslim terutama, dan lafaz di Bukhari dan Muslim sama, tidak ada beda. Tapi kalau ada beda lafaz, disebut Bukhari dan Muslim. Faham? Jadi hadis ini yang muttafaqun alaih, orang yang puasa satu hari mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka Jahannam 70 tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan di 10 hari pertama jangan sia-sia berpuasa. Mau berturut-turut boleh, tidak sanggup setiap hari, mau giliran boleh, mau satu hari pun boleh. Tapi sayang sekali kalau sudah lewat kesempatan ini kita tidak memanfaatkan. Tapi kalau anda merasa diri tidak bisa, sibuk, kecapean, banyak aktivitas, saya tidak sanggup menjaga puasa selama ini, paling tidak jaga puasa hari Arafah. Jaga puasa hari Arafah.